شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما أكون بهما يوم المعاد. أما بعد. Yang mulia hadirin segenap Majelis Taklim Jamaah Al-Huda, alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi sejenak beriktikaf setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bang Taufik sama ada atau di bawah motor sih itu Pak? Terus berapa? Di bawah motor. Di bawah motornya. Di bawah. Nunggu ya. Halaman berapa yang dari kita sana? Lupa ya. Pakai ngasih Kelamaan dari dapat dari ulangi bab sholat lagi. Hadirin yang mulia, kajian kita adalah kitab fikih. ada pakai. Soalnya kalah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari bab sholat. Babus sholati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi wa sumiyat bidzalika li istimaliha 'ala sholati. Coba diterjemahin Bang Taufik bab sholat tadi. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi wa sumiyat bidzalika li istimaliha 'ala sholati lughatan wa hiya du'a. Coba terjemahan. Sholat menurut istilah syara ialah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perbuatan tersebut disebut sholat karena mengandung makna sholat. Menurut arti bahasanya yaitu doa. Iya. Bapak hadirin yang mulia, sholat itu ibadah yang sangat urgent. Sehingga faidah sholahatis sholah soluhatil amal dulu. Faidah soluhatil sholah, apabila ibadah sholat seseorang itu baik dan benar, dalam artian mencukupi syarat rukunnya, dikerjakan di awal waktu berjamaah, maka soluhatil amal dulu, semua amal ibadahnya dinilai baik dan benar. Dalam artian puasanya Allah bayar upahnya, haji dan umrohnya Allah berikan upahnya. Semua ibadahnya itu ada upahnya apabila nilai sholatnya baik dan benar, mencukupi syarat rukun kriteria ilmu fikih. Sebaliknya wa idza fasadati sholat, apabila sholatnya rusak, sholat tidak mencukupi syarat rukunnya, sholat dikerjakan asal-asalan,
Mungkin sholat sendirian tidak berjamaah, bahkan di akhir waktu. Maka fasadatil amal kullu, semua amal ibadahnya dinilai rusak dan tidak ada artinya. Hajinya, zakatnya, umrohnya nggak ada pahalanya. Jadi sholat ini adalah ibadah yang sangat urgent, menduduki ranking tertinggi dari seluruh rentetan ibadah. Nah sekarang kita akan menjelaskan dari awal mengenai sholat. Babu sholati ay babu ahkamis sholati. Jadi dulunya itu babu ahkamis sholati. Jadi di sini pengarang kitab Fathul Muin Syekh Jainuddin Al-Malibari, bukan Meleber Bandung, Bang Taufik. Meleber itu di New Delhi, India sana. Ada satu pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Dioban. Itu muridnya kira-kira 17.000 sampai 20.000. Ini pondok pesantren yang mencetak 40.000 ulama besar. Di antaranya pengarang kitab Fathul Muin ini Syekh Jainuddin Al-Malibari. Saya pernah ke sana Bang Taufik. Itu jangankan ulamanya, ustadznya, drivernya saja, sopirnya hafal Al-Quran. Dalam perjalanan Ustaz Nanang saya tes benar ya, antum itu hafal Al-Quran. Bacakan surat Yasin misalkan ayat 20 terus ya. Bacakan lagi surat Al-Kahfi ayat 15 terus ya. Setiap surat yang Anda minta supaya melanjutkan itu hafal. Mari kita cek beberapa surat itu, cek yang dicek benar. Itu drivernya. Driver cek. Pondok pesantren Dioban. Jadi di sini sekali lagi Syekh Jainuddin Al-Malibari menghadirkan membuang mudhof. Jadi sedikit kajian ilmu nahwunya. Menghadirkan mudhof ilaih yang asalnya babu ahkamis sholati, 8 ahkamnya dibuang. Babus sholati. Kita rekreasi sebentar pada kajian ilmu nahwu. Kalau kita lihat dalam kitab Alfiyah, ini ilmu nahwu, wa mayalil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Wa mayalil mudhafa, kalimat yang menempel kepada mudhaf, yaitu 8 ahkam. Babu ahkamis sholat. Yakti khulafa, terkadang dalam posisinya mengganti posisi mudhof. Kalau mudhof itu babu ahkami, babu mudhof, ahkami mudhof ilaih. Nah mudhof ilaih itu buang ini, posisinya mengganti posisi sholat. Ida mahudiba, apabila dibuang. Jadi babu ahkami sholati, buang 8 ahkamnya mudhofnya, menghadirkan sholati mudhof ilaih. Setelah dibuang 8 ahkamnya, jadi babu sholati. Ini bab menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. Luar biasa sholat ini. Kalau kita tidak melaksanakan yaitu sholat zuhur, meninggalkan sholat zuhur, sehat, disengaja, tidak kurang sesuatu apa, itu akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat memalukan dan memilukan. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Jadi semua orang, makhluk termasuk hewan, jin, setan, dihadirkan di alam mahsyar nanti.
itu Allah menampakkan betisnya. Memang Allah punya betis. Dalam artian ini bahasanya mazal. Allah menghadirkan, menampakkan keagungannya gitu maksudnya. Kan kalau cewek cantik betisnya nampak pakai melotot itu cowok ya. Masya Allah. Jadi maksudnya Allah menampakkan kegagahannya, keagungannya yang luar biasa. Begitu melihat Allah, semua makhluk itu sibuk sujud, sibuk melaksanakan sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Saking takutnya kepada Allah. Ada beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak mampu bersujud di saat itu punggungnya secara otomatis mengeras. Yang suka sholat seperti bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang hadir ini, itu lembut aja, lemes aja, enak, enjoy, bisa sujud. Tapi ada beberapa rombongan yang punggungnya secara otomatis mengeras, fala yastati'un, tidak mampu bersujud. Khasyiatan absaruhum, matanya terbelalak. Tarhaquhum billah, kehinaan menyergap mereka. Nah di saat itu dipanggil oleh para malaikat orang-orang yang suka meninggalkan sholat dhuhur, yang tidak mampu bersujud. Itu dipanggilnya orang yang meninggalkan sholat dhuhur, ya khosir, wahai engkau yang merugi, manusia yang merugi karena kembalimu ke dalam hukuman Allah. Watarikul asri, orang yang meninggalkan sholat asar dipanggil dengan panggilan yang sangat memalukan, ya botir, engkau penipu, penipu dirimu, penipu Allah. Apalagi orang yang melarang sholat, yang meninggalkan sholat aja seperti ini. Watarikul maghrib, orang yang meninggalkan sholat maghrib dipanggil itu, ya kafir, engkau kafir, sing kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu dipanggil dengan panggilan yang sangat memalukan dan memilukan. Bapak hadirin selanjutnya, di sini Syekh Zainuddin Al-Malebari dalam permulaannya memulai karangannya diawali dengan menjelaskan beberapa hukum-hukum sholat. Nah Bapak Ibu hadirin yang mulia, sholat itu termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah, fan ibadah, fan ibadah. Mengapa sholat disebutkan fan ibadah? Karena dalam kitab ini sang pengarang menjelaskan masalah fikih. Masalah fikih. Fikih itu terbagi 4 bagian. 1 rukun ibadah, 1. 2 rukun muamalah, 2. 3 rukun munakahat. Yang keempat rukun jinayah. Jadi sekali lagi, fikih itu mengandung 4 rukun, 4 bagian. Nah, yang 4 ini terbagi 2. 1 muamalah lil khaliq, bergaul berhubungan dengan khaliq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua muamalah lil makhluk, muamalah dengan sesama makhluk ciptaan Allah, kita dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu namanya muamalah beserta makhluk. Muamalah lil khaliq ini rukun ibadat yang isinya 1 syahadat, Bang Taufik. Yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, 5 ibadah
haji. Ini rukun ibadah. Kita ulangi satu, rukun ibadah itu isinya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Adapun rukun muamalah lil makhluk, bergaul kita sesama makhluk, isinya satu rukun muamalah, dua rukun munakahat, tiga rukun jinayah. Seperti kita berdagang sesama makhluk, sewa menyewa, gade menggade. Nah ini ada aturannya dalam kitab fikih. Nah hadirin yang mulia, yang pertama di sini akan dikomentar oleh musannif atau pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini rukun ibadah yang hubungannya dengan rukun Islam yang kedua setelah syahadat terus sholat. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, babus sholati ay babun fi ahkamis sholati. Ini bab mau menjelaskan beberapa hukum sholat. Nah hadirin yang mulia, sebab fikih ini hubungannya dengan yang namanya urusan ibadah, jadi sholat itu harus sholat menurut hukum syara, harus sholat menurut hukum syara. Zakatnya harus menurut hukum syara, puasanya harus menurut hukum syara, hajinya harus menurut hukum syara. Bukan hukum negara, bukan. Kenapa harus menurut hukum syara? Sebab sholat itu mengandung dua makna. Dua makna. Ada sholat menurut lugah, menurut bahasa, menurut etimologi. Ada sholat menurut syara, menurut terminologi. Nah sekarang timbul pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang datang haji. Bang Sail dari mana? Ustadz, saya jauh-jauh datang ke Masjid Al-Huda. Saya ingin tahu apa yang namanya sholat menurut bahasa, menurut lugah. Nah ini di depan akan dikomentar. Hiya lughatan ad-du'a. Jadi yang namanya sholat menurut bahasa itu doa. Jadi kalau ada orang yang sedang berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'i. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal soleh yang diterima, jangan amalan yang ditolak. Wa rizqan hasanan thayyiba, minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkah. Wa shifa'an min kulli da'i. Ya Allah, minta kami kesembuhan dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Orang sedang berdoa menurut bahasa itu dia lagi sholat. Ya, jelas. Sekarang Ustaz, saya mau tanya, apa yang namanya sholat menurut istilah atau menurut hukum syara? Syara itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, majaznya Rasulullah. Jadi kalau berbicara hukum syara, artinya hukum menurut Allah dan Rasulnya. Nah, menurut syara hiya syar'an
Adapun lafaz syar'an ini, lafaznya dulu. Syar'an, menurut lafaz syar'an ini dibaca syar'an bukan syar'in atau syar'un. Ini kajian ilmu nahwunya sedikit Ustaz Nana. Binazil khafid, membuang amil yang memerintah kasroh. Jadi dengan cara membuang huruf yang memerintah kasroh. Dulunya itu bisyar'in, dibuang bi-nya. Karena buang itu ke tong sampah, bi-nya aja dibuang. Karena dibuang, maka yang tadinya bisyar'in ini dirubah namanya menjadi syar'an. Ai bisyar'in, ai inda syar'in. Dibuang huruf bi-nya yang memerintah kasroh kepada lafaz syar'in. Yang akhirnya menjadi dinasabkan. Ya, fi-nya itu hilang, yang tadinya fi syar'in karena fi dibuang sebagai pengganti yang tadinya syar'in menjadi syar'an. Ada kaidah ilmu nahwunya ini Bang Taufik. Dulu waktu kita ngaji ya di pondok pesantren. Wa adilaziman bi harfi jarri wa in hudifan nasqulil munjari. Ini lama kalau dibahas ilmu nahwunya Bang Taufik ya. Jadi sekali lagi kita ulangi, hiya syar'an. Adapun sholat menurut hukum syara, siapa syara itu? Syara itu siapa? Syara yaitu Allah dan Rasulnya. Sekali lagi bahwa syara itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi yang namanya sholat menurut hukum syara ini artinya majaz mursal min itlaqil masdar wa iradatis misfa'il wa iradati ismil fa'il. Yang takdirnya seperti ini: utriko sar'an alladhi huwal masdar wa urida bihi syari'an alladhi huwa ismul fa'il majaziyatan majajar mursalan min itlaqil masdar wa iradatis misfa'il. Asyari hakikatan huwallahu wasyari majazan huwa rasul. Adapun syara hakikatnya adalah Allah. Syara majaznya Rasulullah. Jadi syara itu dibawa oleh Rasulullah. Kesimpulannya, yang namanya hukum syara itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang akan kita bahas, sholat menurut hukum syara.